Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Ramawati dari kelas manajemen 18D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu tentang manajemen resiko operasional. Berbicara terkait manajemen resiko operasional, apa sih yang dimaksud dengan manajemen resiko operasional itu sendiri? Jadi, manajemen resiko operasional itu adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Jadi, tujuan utama dari manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal. Slide selanjutnya adalah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk resiko operasional perusahaan perlu menerapkan yang pertama yaitu strategi manajemen resiko. Strategi manajemen resiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi bank. Dan yang kedua itu adalah tingkat resiko yang akan diambil dan ditoleransi resiko. Tingkat resiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis resiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Dan yang selanjutnya, yang nomor 3 yaitu adalah kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis ini dan aktivitas pendukung. Dan yang terakhir adalah limit. Perusahaan harus menetapkan limit resiko operasional sesuai dengan tingkat resiko yang akan diambil, toleransi resiko, dan strategi korporasi keseluruhan, serta memperhatikan kemampuan model perusahaan. Bentuk-bentuk resiko operasional. Yang pertama yaitu resiko pada komputer. Resiko pada bidang komputer bisa terjadi karena berbagai faktor seperti terkena virus yang dibebankan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dan yang kedua, kerusakan maintenance pabrik. Pabrik yang memiliki mesin sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi. Dan yang ketiga adalah kecelakaan kerja yang terjadi pada saat perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan kinerja. Yang keempat adalah kesalahan dalam pembukuan secara manual. Dan yang terakhir itu adalah kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan. Dan untuk slide yang selanjutnya yaitu cara mengatasi resiko operasional suatu perusahaan. Untuk mengatasi resiko operasional suatu perusahaan, perlu membuat analisis yang mencakup tentang menghitung dan memetakan bentuk resiko yang sedang akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengolahan resiko. Dan yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengolah resiko. Dan yang terakhir adalah memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk. Dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa resiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atau pilihan yang mengandung ketidakpastian yang dapat berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif yang dapat merugikan bagi pengambil keputusan. Dan tidak hanya itu saja, resiko mengandung beberapa dimensi yaitu biaya peluang, potensi kerugian, ketidakpastian, serta hasil yang tidak sesuai dengan harapan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucap atau kata serta penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.